Hai guys, buat kalian yang sering nonton YouTube Herbert dari Manado, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di bawah ini. Dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Ingat guys, subscribe itu tidak dipungut biaya alias gratis. Oke, jangan lupa. See you. Halo adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan persen volume yang terdapat di dalam satu larutan. Oke, baik, secara definisi persen volume itu dapat kita artikan sebagai banyaknya kadar suatu zat yang terdapat dalam suatu larutan yang dinyatakan dengan mililiter, di mana persamaannya ini dapat kita tuliskan persen V sama dengan perbandingan mililiter zat dibandingkan dengan mililiter campuran dikali dia dengan 100%. Ini dia. Jadi kita misalkan ini ada satu contoh ya, dalam 100 ml larutan alkohol mengandung 5%. Jadi ini artinya dalam 100 ml larutan alkohol terdapat 5 ml etanol. Oke. Dan 95 ml air. Oke, jadi begitu dia sekalian ya. Nah, jadi kalau kita temukan nanti dalam suatu kemasan larutan alkoholnya ada 100 ml, dia mengandung 5%, maka ini dapat kita artikan di dalam 100 ml larutan alkohol itu mengandung 5 ml etanol dan 95 ml air. Jadi ini jumlah keseluruhannya adalah 100 ml. Jadi kira-kira seperti itu dia sekalian. Nah, sekarang bagaimana seandainya jika ke dalam satu larutan yang sudah diketahui kadarnya sekian persen, jadi rencananya nih kadar alkohol yang diketahui ini mau kita rubah dengan cara misalnya mengencerkan, sehingga nanti kita akan peroleh kadar yang lebih rendah. Bagaimana cara kita untuk menghitung berapa banyak sih air yang diperlukan di dalam larutan alkohol tersebut, sehingga nantinya kita akan memperoleh kadar alkohol yang diminta di dalam soal tersebut. Nah, untuk mencari tahu jawabannya, mari kita lihat soal berikut. Oke, baik, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Di dalam kemasan panis diketahui mengandung hidrogen peroksida 5%.
tentukan berapa banyak panis dan air yang diperlukan untuk membuat 25 ml larutan panis dengan kadar hidrogen peroksidanya 3%. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat di dalam soal tersebut ya, diketahui kadar H2O2 pada keadaan awal itu sama dengan 5%. Kemudian volume vanis yang akan dibuat ini adalah merupakan akhirnya 25 ml, di mana kadar H2O2 yang akan dibuat itu menjadi 3%. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak volume panis dan air yang diperlukan. Oke, baik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soalnya ini dapat kita gunakan rumus pengenceran. Kenapa? Ini logikanya bisa kita amati, di mana pada keadaan awal kadar hidrogen peroksida di dalam panis itu kan 5%. Jadi pada soal yang meminta kita mau membuat kadar hidrogen peroksida di dalam panis itu menjadi 3%. Tentu saja ini akan terjadi penurunan konsentrasi. Penurunan konsentrasi itu ataupun penurunan kadar pada suatu larutan terjadi jika ke dalam larutan tersebut ada penambahan air. Begitu dia. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap kadar hidrogen peroksida yang ada dalam larutan panis itu sendiri. Nah, jadi menyelesaikannya ini kita bisa gunakan persamaan pengenceran, di mana V1 dikali dia dengan persen 1 sama dengan V2 kali persentase 2. Jadi perlu adik-adik ketahui, V1 yang dimaksud ini adalah merupakan keadaan awalnya ya, mula-mula sebelum panisnya itu diencerkan. Artinya keadaan yang terdapat di dalam kemasan panis itu sendiri. Jadi itu ada 5%. Nah, di sini kita belum tahu berapa sih volume panis yang digunakan ya kan, agar pada saat nanti ini dicampurkan dengan air kadarnya menjadi 3%. Maka kita anggap adalah sebesar V1. Sementara V2 ini adalah merupakan volume akhir setelah si panis yang 5% tadi diencerkan setelah ditambahkan air. Jadi V2 itu adalah merupakan jumlah keseluruhan volume panis di dalam kemasan ditambah dengan banyaknya air yang digunakan untuk mengencerkan kadar hidrogen peroksida yang 5% itu menjadi 3%. Nah, di sini dalam data soal kita lihat ketika ini dicampurkan katanya nanti volume larutan yang diperoleh itu 25 ml. Berarti ini adalah merupakan V2-nya. Oke, langsung saja ya, jadi sekalian kita selesaikan. Maka V1 kali ini 5% ya. 5% sama dengan V2-nya adalah merupakan volume akhir setelah panis itu diencerkan dengan air ya. Jadi ada 25 ml. Dikali dia dengan persen kedua. Persen kedua itu adalah merupakan kadar yang akan kita buat. Itu menjadi 3%. Berarti ini 3 ya. Oke. Baik, adik sekalian, ini bisa kita tewaskan langsung. Tab. Tinggallah P1 kali 5 sama dengan 25
kali 3 ya. Saya rasa ini juga bisa kita tewaskan juga. Ini 5 dengan ini habis 1, ini tinggal 5 ya. Oke, berarti ini dia menjadi P1 sama dengan 5 dikali 3, sehingga diperoleh P1 nya adalah 15 ml. Nah, volume 1 yang kita peroleh 15 ml ini adalah merupakan volume panis ya, volume panis yang terdapat di dalam kemasan. Jadi kita ambil nanti sebanyak 15 ml, kemudian nanti kita tambahkan dengan air, sehingga nanti pada akhirnya akan diperoleh panis sebanyak 25 liter dengan kadar hidrogen peroksida sebanyak 3%. Maka dengan demikian, jika volume panisnya sudah kita dapat 15 ml, berapa banyak air yang kita perlukan? Berarti kita turunkan persamaan yang ini tadi, di mana kan V2 itu adalah merupakan volume panis ditambah dengan volume air, di mana volume panisnya adalah 15 ml, ya kan? Ditambah dengan airnya, V2-nya 25, ini tadi ya. Sehingga dengan demikian volume airnya adalah 25 dikurang dengan 15, didapatlah sama dengan 10 ml air. Oke, jadi saya rasa begitu ya adik sekalian untuk menyelesaikan soal ketika kita mau mengubah kadar suatu larutan yang sudah diketahui itu menjadi kadar tertentu. Apakah dia kadarnya akan dinaikkan atau kadarnya diturunkan. Yang penting kata kuncinya adalah kita harus pahami dulu konsep daripada penentuan kadar dalam suatu larutan. Ingat bahwasanya itu adalah merupakan perbandingan antara volume suatu zat di dalam campurannya dibagi dengan volume keseluruhan dalam campuran itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia volumenya mau kadar daripada suatu larutnya diturunkan, berarti dia akan terjadi pengeceran, maka di situ dia harus ada penambahan air. Sementara kalau dia kadar daripada suatu larutan itu mau dinaikkan, itu artinya volume daripada zat terlarut di dalam larutannya itu akan bertambah. Pelarutnya tidak bertambah, hanya terlarutnya doang yang ditambah ya sekalian ya. Jadi kalau pelarutnya tidak, nah itu akan mempengaruhi terhadap kenaikan ya kadar daripada larutan yang ada di dalam soal tersebut. Oke, jadi begitu saja penjelasan sederhana dari kakak. Semoga adik-adik sekalian sangat memahami dan bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan materi persen volume larutan. Dan jangan lupa kakak minta kepada adik sekalian agar tetap selalu pantengin video YouTube kakak ini dengan cara mengklik like, share, dan subscribe, dan juga klik lonceng notifikasi supaya kamu nanti bisa mendapatkan video-video terbaru dari kakak. Dan juga bagikanlah video ini ke teman-teman kamu yang lain agar teman-teman kamu juga ikut belajar kimia dan bisa kita sama-sama memajukan pendidikan kimia ini semakin lebih maju lagi. Sekian dan terima kasih dari kakak. Sampai jumpa kembali. Bravo, I'm chemistry with you.